Businessman Opinion. Mitra bisnis Detik menulis Menteri Pertanian mengungkap saat ini masih ada 4 komoditas yang stoknya defisit sehingga masih memerlukan impor untuk kebutuhan dalam negeri. Komoditas itu adalah kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi. Nah, apa komentar Anda mengenai kurangnya stok itu dan kenapa Indonesia yang dulu dikenal negara agraris sekarang kekurangan komoditas itu? 6339160 untuk opini dan komentar Anda. Ya, jadi begini ya, memang kita sudah cukup lama nggak mendengar berita tentang swasembada pertanian gitu ya, Mbak. Karena memang tata niaganya sendiri sudah kacau balau ya. Jadi tadi dikatakan ada beberapa titik yang defisit. Sebetulnya dalam kondisi tidak defisit pun sekarang komoditas pangan kita itu memang sudah bermasalah. Terbaru kedelai, ya, kemudian anti telur, daging sapi, ya, hampir semua komoditi yang dulunya kita hampir mungkin tidak ada masalah ya. Jadi ini memang benar-benar tugas berat pemerintah. Jadi ketahanan pangan itu harus diingat sebagai salah satu stabilitas nasional. Jadi kalau tidak dipahami bahwa ketahanan pangan itu tidak mengganggu stabilitas nasional, jadi hanya urusan politik, jadi stabilitas politik ini yang salah dari awal. Jadi memang harus terintegrasi dari pusat, kemudian tingkat 1, provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan dan kelurahan itu memang ketersediaan pupuk bagi petani itu wajib, kalau perlu gratis. Jadi kalau kita ke daerah, Mbak, itu petani-petani kita itu kasihan. Mereka jatahnya pupuk itu kadang-kadang bergantian. Nah, lebih tragis lagi ketika mereka sudah panen, justru harga komoditas mereka jatuh karena harga importnya banyak masuk ya, barang-barang impor. Nah, jadi ini memang ya tugas yang tidak mudah, tapi benar-benar harus dikonsentrasikan oleh pemerintah. Jadi jangan kebanyakan urusan politik lah. Jadi urusan ketahanan pangan ini harus kita kembalikan lagi ke masa-masa jayanya mungkin 30-40 tahun yang lalu ya. Demikian, terima kasih. Kalau kenapa apel import sama apel Malang itu lebih murah apel import? Di Indonesia itu infrastrukturnya nggak bagus ya, Bu. Cobalah belajar dari negara lain seperti Thailand atau apa, kenapa bisa bagus buah-buahnya dan murah? Karena infrastrukturnya bagus. Kalau dari Malang ke Jakarta bisa pakai kereta api gitu ya, jangan pakai mobil pickup. Itu kan mungkin apel Malang laku. Itu juga mesti dibenahi. Pangan di Indonesia banyak kepentingan sekali ya. Yang punya kepentingan itu kalau bisa dibabat habis. Jadi Indonesia bisa mandiri, terus teknologinya dibenahi. Seperti juga kayak energi juga tuh banyak kepentingannya. Indonesia banyak gas alam, kenapa mesti pakai LPG? Kan kalau pakai gas alam bisa membantu semua rakyat, ekonomi lebih bagus, terus devisa juga lebih hemat. Karena banyak kepentingan, nah kepentingan itu kalau bisa ditumpas habis kalau Indonesia mau bisa mandiri energi dan ketahanan pangan. Terima kasih. Ya, kalau dulu Mbak kita ada Bulog Mbak, jadi Bulog yang bisa mengendalikannya. Ya, kalau sekarang tidak ada, mereka bermain semua dari instansinya, dari oligarkinya. Jadi mereka bermain semua. Jadi kata kuncinya sekarang dilibatkan polisi, dilibatkan ini, nggak akan jalan. Mafia-mafianya berkeliaran. Aman, lihat minyak sampai hari ini, aman mafianya. Begitu HET 14.000 hilang. Ini kalau dulu kan setelah nanam padi 2 kali itu ketiganya kan nanam kedelai itu. Zaman sekarang kan zamannya udah berubah. Pertanian sekarang nggak bisa ngandalin orang-orang pribadi-pribadi karena kurang efisien produksinya, kurang bisa bersaing. Kalau mau petani ya petani besar ya kan, ratusan hektar, ada mesinnya, ada alat beratnya, punya gudangnya, punya pabriknya, itu bisa bersaing di pasar internasional. Kayak sekarang kelapa sawit itu bisa bersaing karena itu skalanya besar. Tapi kalau kita pertanian mau diserahkan kepada petani udah nggak bisa kaya, yang beli produk pertanian teriak-teriak mahal. Nggak ada solusinya. Kalau mau ada solusi ya pertama pemerintah itu hadir dengan BUMN itu. Dia kan biasa menguasai lahan ribuan hektar tanpa ada yang demo. Kalau dikasih ke swasta nanti demo. Makanya itu pentingnya BUMN karena negara kita kan negara baru berkembang.
belum negara maju. Pengusahanya belum banyak. Makasih. Ada beberapa yang memang di Indonesia itu tidak bisa secara pertanian, tapi sebagian besar itu bisa. Nah, kendala utamanya itu sebenarnya dari dahulu kala itu sama-sama saja, tapi nggak melakukan apa-apa. Misalnya kalau Kementerian Pertanian gitu ya, kalau kita mau swasembada beras, apa segala macam, nah itu nggak ada inovasi dari zaman dulu. Jadi pertanian itu teknologinya ya diserahkan aja ke masyarakat, diserahkan ke swasta. Silakannya pembibitan segala macam itu kan diserahkan ke swasta. Akhirnya apa? Bibit mahal, pupuk mahal. Nah, lama-lama bertahun. Nah, siapa yang mau jadi petani? Nggak ada yang mau jadi petani. Kenapa? Ya nggak masuk. Nah, kan akhirnya jadi apa? Warga-warga di daerah, di desa-desa, di kampung-kampung yang muda-muda, ya mendingan saya merantau ke kota besar, entah itu jadi di pabrik, kerja di mana, di bangunan, apa begitu. Nah, terus yang pertaniannya gimana? Ya akhirnya ditinggalkan lahannya ditinggalkan, hanya yang generasi-generasi tua. Bahkan tidak ada modernisasi alat sama sekali. Alat sebenarnya kan nggak ada yang namanya traktor besar apa segala macam, itu nggak ada inovasi sama sekali. Terus akhirnya gimana? Ya sudah, pilih jalan gampang aja, impor aja gitu. Nah sebenarnya kan di kita ini ada Kementerian Pertanian. Saya juga bingung sebenarnya, Kementerian Pertanian ini tugas utamanya sebenarnya ngapain gitu. Sebenarnya kan inovasi, terus kemudian pembibitan, semua itu kan ada di Kementerian Pertanian. Irigasi, peralatan, harusnya kan di sana. Karena kan dapat anggaran dari APBN. Jangan sampai cuman dipakai untuk gaji pegawai aja, tapi nggak ada hasilnya buat masyarakat. Hasilnya gimana? Ya akhirnya sampai kapanpun ya Indonesia akan begitu. Beda kalau misalnya kita lihat pertanian di Rusia, Ukraina, di China, bahkan di Amerika, semuanya sudah modern. Nah kita dengan tenaga manusia mau melawan seperti itu, ya sampai kapan kita mampu? Bukan seperti itu aja. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya salah satunya adalah dari R&D-nya juga tidak ada perkembangan yang lebih baik ya. Pada lulusan-lulusan kita punya university yang memang di bidang agraris ini juga kan banyak, jago-jagonya juga banyak ya, tetapi sayang belum bisa menghasilkan R&D yang lebih baik. Secara kultur, secara fisik kita punya tanah yang lebih bagus, punya iklim yang lebih stabil ya, memang tidak seperti Thailand ya. Thailand tanahnya banyak berbatu, tetapi kenapa hasil budidaya sayur mayurnya lebih bagus di sana daripada di Indonesia ya. Ini karena R&D-nya kembali lagi ya, mungkin budget terbatas ya, udah gitu. Memang kalau ngomongin mafia ya nggak enak juga lah ngomongin apa-apa masa mafia lagi, walaupun itu juga yang doyan impor juga banyak. Gitu aja, terima kasih. Ya kita orang Indonesia tuh nggak ngulik gitu ya, nggak kurang pengamatan, kurang eksperimen gitu. Padahal buminya kan luas lah ya. Saya sih bukan petani sih, saya engineer yang nyari-nyari material gitu ya. Bayangin aja soda as impor. Soda as itu kan dari garam gitu, dari air laut gitu ya. Air laut sabrak-sabrak, soda asnya impor gitu. Alasannya banyak lah, kandungan kandungan lautnya 40% garam, bla bla ya. Tapi sebenarnya kan nggak di risetnya lemah menurut saya sih. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Ini pemerintah sendiri juga sangat-sangat tai ayam gitu. Artinya sudah tahu memang petani kita memang sekarang ini petani kita kan petani transisi, artinya sudah mulai beralih ke generasi yang lebih muda. Sebenarnya sudah melek teknologi gitu. Tanpa teknologi yang bagus, tidak akan pernah kita menghasilkan hasil yang lebih baik. Kalau hasilnya nggak lebih baik, ya siapa yang mau rugi jadi petani? Ini kan satu lingkaran yang harus dipecah. Nah, sebenarnya pemerintah itu harus fokus di teknologi yang bisa diterapkan di petani. Contoh kedelai. Kedelai ini kalau ditanam secara tradisional ya hitung-hitungannya juga nggak untung gitu loh. Nah, mau nggak mau teknologi yang bisa meningkatkan dia jadi 2 kali lipat hasilnya. Itu pun kalau memang pemerintah konsisten, saya yakin sih bisa diselesaikan gitu masalahnya satu-satu gitu. Nah ini kelihatannya pemerintah cuma ayo tanam kedelai kalau lagi kekurangan, tapi nggak ada apa-apa gitu, teknologi nggak dimasukkan di sana. Itu aja sih, terima kasih. Salah satu
itu kenapa begitu juga mungkin salah satunya adalah zaman sekarang sudah mulai berubah ya, dalam artian anak mudanya udah nggak mau lagi tuh bertani, berkebun dan sebagainya. Jadi ya makin sedikit aja orang yang mau memproduksi tanaman-tanaman itu, dan juga keberpihakan pemerintah pun ya bisa dibilang agak sedikit kurang ya, nggak kayak dulu zamannya Soeharto gitu yang memang ada pertanian itu digalakkan gitu. Jadi kalau menurut saya sih tinggal milih aja sih, kalau memang mau impor ya nggak apa-apa, tapi kita harus kaya dulu gitu. Jadi kayak Singapura aja, mereka nggak punya tuh tanaman-tanaman kayak gituan, tapi karena mereka kaya ya mereka gampang aja mau ngimpor gitu loh. Tapi kalau enggak ya udah digalakan lagi aja pertaniannya dan kita jadi eksportir. Gitu. Oke, makasih. Iya, kenapa pertanian sekarang berkurang? Itu kita mesti tanya Menteri Pertanian, kan tugas dia buat mengembangkan produk-produknya tuh banyak gitu loh. Maksudnya pertanian banyak, beras, gandum, kedelai gitu loh. Sampai garam aja impor gitu loh. Kami mesti tanya dia gimana ngatasinnya. Kalau menurut saya sih banyak areal yang untuk pertanian dan yang sawah yang bagus itu beralih fungsi menjadi perumahan. Itu salah menurut saya. Kalau untuk perumahan menurut saya lebih baik cari areal yang lain gitu loh. Jangan yang areal yang punya penggunaan teknis dirubah menjadi kawasan industri, perumahan gitu. Terima kasih. Saya malah heran kalau Pak Menteri heran gitu. Komoditi-komoditi itu terutama komoditi pertanian, misalnya bawang putih yang sebagian besar memang diimpor, itu regulasinya memang diarahkan kepada supaya Indonesia itu terus-terusan impor. Jadi ketergantungan terus dengan barang-barang impor. Karena aturan yang dibuat, regulasi yang dibuat oleh pemerintah, Indonesia itu tidak mengarah kepada satu ketahanan pangan yang kuat gitu. Contohnya misalnya di industri atau di pertanian bawang putih, regulasi bahwa importir itu hanya diwajibkan memiliki 5% lahan supaya dia bisa mengimpor 95% bawang putih. Nah, kemudian akhirnya yang terjadi, petani-petani bawang putih itu hanya menjalankan atau menghasilkan produk bawang putih sekedarnya saja dengan sarana produksi pertanian yang sangat minim. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh pemerintah dalam jangka panjang gitu. Ini sudah jadi rahasia umum lah bagaimana ya disebut mafia bawang putih. Sudah beberapa kali itu media memberitakan dengan sangat gamblang ya. Oleh karena itu saya sih agak heran kalau Pak Menteri itu heran gitu. Terima kasih. Ya memang bukan rahasia umum lagi ya, pemerintah kita seperti itu. Ya benar, kenapa Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan sendiri itu mempertanyakan kurang. Karena satu sisi petaninya dibikin ya sejahtera, lahannya semuanya habis. Ya hal yang nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi ini harus benar-benar ke depannya ada new mind ya. Terima kasih. Ya, kalau betul pernyataan dua penelpon yang tadi itu betul-betul menjadi suatu hal yang tragis ya. Artinya harus menjadi sesuatu yang masif baik Departemen Perdagangan atau mewakili pemerintah pusat. Kalau memang kesediaan ketahanan pangan harus dilakukan dengan 4 item itu, mungkin bisa lebih ya, itemnya itu harus betul-betul diproteksi seperti petani dari kacang kedelai, kemudian daging sapi atau hal-hal lain, kemudian kelapa sawit juga menjadi masalah sampai saat ini belum terpecahkan tentang minyak curah. Itu harus betul-betul diproteksi, jangan hanya suatu waktu doang. Petani beras juga ya, kalau pada saat mereka panen tiba-tiba diimpor lagi sehingga menjadi kongruensi atau persaingan yang kurang sehat sehingga petaninya malas untuk melakukan. Itulah yang menjadi titik awal untuk memproteksi mereka agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dengan nilai yang baik ya, sehingga
mereka pun bisa dijual pasaran dengan harga yang stabil, tidak diadu-adu kemudian harus menjual harga murah, akhirnya petaninya males dan lain-lain sebagainya. Saya kira satu-satu jalan harus betul-betul proteksi oleh Departemen Perdagangan, bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja atau lip service, atau betul-betul secara masif diberikan penanganan secara serius. Saya kira demikian. Terima kasih untuk yang sudah berbagi opini dan komentar. Saya Mary Agustin.